Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di subuh pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan sehat kita dapat kita beraktivitas, beribadah dan bekerja. Mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalam kita kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang senantiasa bersalawat dan bersalam kepadanya mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Berkaitan dengan kemuliaan. Umar radhiyallahu anhu berkata, izzud dunya bil mal wa 'azzul akhirati bi salihil a'mal. Kemuliaan dunia dapat diraih dengan harta dan kemuliaan akhirat dapat diraih dengan amal soleh. Dalam kehidupan, satu bekal yang mulia untuk kita di dunia adalah berkaitan dengan harta. Ketika Allah memberikan harta, itu satu ujian dalam artian bagaimana kita memanfaatkan harta dalam mendapatkan nilai amal soleh di sisi Allah yang secara langsung juga berkaitan dengan akhirat, amal-amal akhirat. Dengan adanya harta, semua ibadah akan dapat terpenuhi. Karena dengan harta banyak bisa kita lakukan. Itu bagi yang paham apa maknanya harta. Tapi bagi yang tak paham maknanya harta, dia akan nikmati sendiri saja. Tapi orang yang paham dengan harta yang diberikan oleh Allah, tentu dia tidak akan pernah mau menikmati sendiri. Dia akan berbagi. Karena Rasulullah mendidik sahabat seperti itu. Harta yang ada itu ya untuk akhirat, menjadi wasilah dia. Di sisi lain, keberadaan dan harta yang kita miliki itu ada potensi besar untuk mensejahterakan orang-orang yang tak mampu, orang-orang miskin, du'afa, dan orang-orang yang membutuhkan. Kalau kita lihat kita di Indonesia, kesenjangan itu nampak sekali antara orang, katakanlah orang miskin dengan lawannya orang kaya, itu ya terasa sekali, nampak sekali itu perbedaannya. Kita lihat para sahabat, salah satunya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu subhanallah, dengan usahanya sebagai pengusaha pasar, tapi bisa banyak membantu orang lain dengan harta yang dimiliki. Karena dia tidak banyak menikmati, tapi dia berharap orang lain yang menikmati. Maka usahanya itu sukses. Dalam waktu singkat dia sudah bisa melampaui pengusaha-pengusaha setempat pada saat itu. Kenapa? Karena berbaginya itu yang luar biasa. Di sisi lain, dia menjadikan hartanya itu wasilah untuk mendapatkan nilai amal soleh yang tadi kita sebut menjadi bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi bekal kita di akhirat. Karena satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah,
harta itulah nanti yang paling banyak pertanyaannya di hadapan Allah ketika kita mempertanggungjawabkannya. Beda dengan yang lain. Makin banyak harta yang kita miliki, makin banyak pertanyaan yang akan kita dapat. Tentu pertanggungjawabannya lebih besar. Maka bagaimana harta itu kita manfaatkan untuk bekal akhirat. Contoh kecil aja. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, yang kita nafkahkan itulah punya kita. Yang kita belum nafkahkan itu belum punya kita. Dia tergantung apakah kita masih lama hidup atau sebentar. Ya contoh aja, contoh kecil. Katakanlah kita punya duit 1 juta. Ketika ada kotak infak lewat, umumnya kita ngisi berapa? Umumnya, standar umum aja. Umumnya berapa? 5, 10 atau 20? Hah? 5.000 standar umum. Okey, 5.000. Berarti sisa berapa? 995. Habis masukkan kotak infak, mati dia. Berarti yang 995.000 itu punya siapa? Hah? Berarti kan bukan punya dia kan? Berarti yang dia punya 5.000 itu aja. Nah sekarang kita tak tahu kita ni mati kapan. Ada yang tahu matinya kapan? Tak tahu kita. Maka manfaatkan harta itu untuk akhirat. Jadi kemuliaan hidup di dunia itu dengan harta yang akan membawa kita nanti di akhirat dengan kemuliaan amal soleh dari harta itu. Jadi ya kita dikasih mata oleh Allah, lihatlah sekitar kita. Nengok kawan yang pecinya udah berwarna beda, ya, belikanlah peci satu. Berapalah pecinya tu? Dah tengok baju kawan tu lusuh dia, belikan. Baju berapalah baju? Jangan cari baju yang harganya ratusan ribu, yang 50 masih ada kok. Tapi masih kelihatan baru dia, dan memang baru. Yang celananya udah kadang-kadang lututnya koyak itu kan. Nah, belikan supaya ketika dia gunakan solat tertutup auratnya. Dan seperti itu. Tapi kadang-kadang kita tak melihat yang di sekitar kita. Tapi kita melihat bagaimana diri kita, itu yang keliru sebenarnya. Jadi tidak menjadikan harta itu jalan kemudahan untuk kita mendapatkan amal soleh. Kalau solat, puasa, zakat itu biasa. Memang itu disebut amal soleh. Tapi sekarang bagaimana kita menjadikan harta itu penopang amal soleh kita untuk akhirat? Karena itu yang paling gampang dilakukan. Nah kita ini punya banyak harta kita. Nah, sekarang musim hujan misalnya. Kita punya mobil, ajak kawan yang tak punya mobil tu buat tumpangan. Mana kantornya? Kalau jalurnya sama, jalur Batu Ampar, ya udah bareng sana Batu Ampar. Yang kayak gini ni jarang muncul sekarang. Kenapa? Kita tak mikir lagi kawan kita. Dia kalau dah susah nanti baru dia, mana kawan saya. Dulu waktu dia senang tak pernah dia pikirkan kawannya. Nah sekarang kita manfaatkan posisi kita yang masih hidup sampai hari ini untuk bekal. Kalau untuk anak, untuk istri yang ditinggalkan kalau suami mati duluan, atau bekal untuk suami karena istrinya mati duluan, itu udah ada semua, udah dijamin oleh Allah. Rezeki kita itu sudah ditentukan oleh Allah ketika Allah meniupkan ruh ke dalam janin, ketika umur janin itu 120 hari. Itu sudah ditetapkan hartanya, makannya, minumnya, hidupnya.
Bahagia atau tidak bahagia itu sudah Allah tentukan. Yang kita cari sekarang ini dari mulai pagi sampai pagi lagi itu tambahan rezeki yang sudah Allah tetapkan itu. Makanya tambahan yang kita cari itu tak sama dapatnya. Mau lihat tesnya? Lihat tesnya. Ketika kita menghadiri undangan, ada jamuan makannya enggak? Ada. Terutama yang prasmanan. Di situ boleh nambah enggak? Boleh nambah. Tapi antara si A, B, C sampai Z itu nambahnya tak sama. Tapi ambil porsinya pertama itu sama. Meskipun lauknya berbeda, tapi porsi makannya tetap sama, satu piring. Tambahannya itu yang berbeda nanti. Ada yang nambah setengah, ada yang nambah satu piring, ada yang tak nambah. Itulah yang disebut tambahan. Maka untuk mendapatkan tambahan itu, itulah ayat Ibrahim, ayat 9 surah Ibrahim. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Situ kuncinya tuh. Jadi yang kita cari ini sampai kadang-kadang tak tidur kita cari itu tambahan. Bahkan gara-gara cari tambahan itu kan, cari tambahan itu kan tambahan makan kan. Seberapapun alasan kita, tetap namanya cari makan. Berangkat dari pagi sampai pulang malam. Kadang-kadang tak pulang karena lembur. Itu kan cari makan kan. Bahkan kadang-kadang saking sibuknya, makan pun kita tak sempat. Sehingga bisa jadi sakit kita itu karena tak makan. Jadi tiap hari yang kita pikirkan ini, yang kita kerjakan ini memang betul-betul berkaitan dengan makan saja. Makan dan makan. Maka makan itu dirubah pikiran itu. Jadi cari makan itu tidak hanya cukup untuk kita saja makannya. Ada untuk istri, ada untuk suami, ada untuk anak, ada untuk tetangga, ada untuk kawan, ada untuk rumah tahfiz, ada panti asuhan, pondok pesantren dan lain sebagainya. Itu jadi makan. Jadi tambahan itulah yang selama ini kita kejar nih, yang kita sebut dengan cari nafkah. Makan istri, makan anak, makan suami, makan orang tua, makan keluarga, makan semua kan. Harta. Jadi jadikan harta itu untuk menjadikan wasilah kita untuk mendapatkan nilai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu sisi dia akan menjadikan kemuliaan, di sisi lain dia akan menjadikan kemurkaan kalau itu tidak dimanfaatkan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya harta ya, makan sendiri, nikmati sendiri, nanti yang mati sendiri juga. Tak ada lagi orang mau urus. Ini na'udzubillah kalau ada seperti ini kan. Maka jadikan hidup kita mulia dengan harta. Kapan saatnya? Ketika kita masih mau berbagi. Beda berbagi kepada orang miskin dengan berbagi kepada orang kaya, itu beda. Kalau berbagi kepada orang miskin ada doanya. Kalau berbagi dengan orang kaya doanya tak ada. Ada terima kasih ya. Teslah kalau tak percaya. Kalau kasih orang miskin, dia langsung keluar doanya. Ya Allah, mudah-mudahan rezekinya Allah tambah. Kalau sama orang kaya, makasih, dah selesai. Yang kita butuh itu doa. Nah, kalau kita diberi oleh orang lain, jangan lupa doanya. Jangan lupa doanya. Doakan orang supaya sehat, kuat, rezeki lancar, banyak dan lain sebagainya, supaya bisa terus berbagi. Maka berbagi itu sangat penting dalam kehidupan. Kemudian berbagi itu bisa menyembuhkan penyakit-penyakit, terutama penyakit iri, penyakit dengki.
itu bisa dihilangkan dengan berbagi itu. Kalau tak pernah berbagi, dia penyakit itu tak pergi dia. Karena penyakit itulah yang membuat kita tidak mau berbagi. Maka penyakit itu harus dibuang dengan cara berbagi tadi itu. Bacalah buku-buku tentang para sahabat itu, bagaimana geliatnya para sahabat itu berbagi. Itu luar biasa. Zaman sekarang kita ada banyak orang yang baik, tapi dia tak mau kelihatan. Kita punya satu koneksi, punya satu mitra. Kita tidak menyangka yang hartanya itu sudah ada 36 cabang kalau tidak salah yang dia buka. Tidak hanya di Batam. Beberapa kali kita jumpa, belum pernah sekalipun kita jumpa dia menggunakan pakaian jas seperti kita ini. Belum pernah. Pakainya itu biasa aja, ya kaos. Bahkan kami pernah kaget sekali ketika acara besar. Waktu itu hadir guru kita Ustaz Abdul Somad. Dia pakainya biasa aja, pakai kaos. Tapi luar biasa. Anak yatimnya banyak, luar biasa. Tapi biasa aja, santai. Kayak kita kan, kita kalau ada acara besar, pakai jas, sepatunya, kalau tak pakai kacamata silau nengoknya. Ya. Sederhana. Kenapa? Karena dia ikut betul apa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika dia diberi kelebihan dalam hal mengelola harta. Anak yatim banyak dia. Itu luar biasa. Dan hidupnya alhamdulillah, umurnya pun udah lanjut tapi sehatnya luar biasa. Kenapa? Ya doa anak yatim kan. Tak mungkinlah dari sekian anak yatim yang banyak itu tak ada mendoakan dia. Apalagi kalau memang diarahkan untuk mendoakan, subhanallah. Ini kebaikan-kebaikan seperti ini perlu menjadi contoh kita ini. Supaya hidup kita luar biasa. Ada yang lebih hebat dari Abu Bakar, dari Umar? Ada, ya tentu pasti mertua Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW pernah berkata kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Sif li hasanati Umar." Faqala law kanat al-biharu midadan wasyayatu aqlaman lamma hadartuha. Faqala sif li hasanati Abu Bakr. Faqala Umar hasanatu min hasanati Abi Bakr. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, gambarkan kepadaku tentang kebaikan-kebaikan Umar." Jibril menjawab, "Jika lautan menjadi tinta dan seluruh pohon menjadi pena, aku tetap tidak sanggup mencatat kebaikan-kebaikan Umar." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Gambarkan kepadaku tentang kebaikan Abu Bakar." Jibril menjawab, "Umar adalah salah satu bagian dari kebaikan yang ada pada diri Abu Bakar radhiyallahu anhu." Coba. Siapa yang tak kenal Abu Bakar? Umar. Umar itu luar biasa. Ketika masuk Islam, kebaikannya luar biasa. Tapi kebaikan yang ada pada diri Abu Umar itulah kebaikan pada diri Abu Bakar. Artinya Abu Bakar lebih daripada untuk hal kebaikan. Kenapa? Karena mereka berlomba. Ketika Abu Bakar tahu Umar melakukan sesuatu, Abu Bakar melakukan sesuatu yang lebih daripada itu. Jadi mereka suka begitu tuh, berlomba. Sahabat Rasulullah itu seperti itu. Lihat kawannya sholat, wah dia memacu dirinya. Kenapa? Makanya melihat yang baik itu, ya kita akan menjadi baik. Tapi kalau kita selalu melihat yang tak baik, ya di otak kita itu tak baik aja munculnya. Jadi menjadi orang baik itu susah memang, karena banyak hantu di sekeliling kan. Bahkan kawannya pun bisa menjadi hantu deh. Emang goda-goda itu kan hantu deh.
Jadi berhentilah jadi hantu. Yang baik-baik. Kapan lagi coba? Kapan lagi? Ya saya nggak tahu. Yang muda-muda saya nggak tahu perspektif pikirannya seperti apa, nggak tahu saya. Tapi kalau saya merasa saya udah tua. Saya tua saya. Kalau udah tua itu kan berarti kan harus sadarkan diri bahwasanya hidup tak lama lagi. Cuma kita masih berharap mudah-mudahan Allah panjangkan, karena kita tak tahu ukurannya sampai di mana kan. Tapi kalau udah tua ya sudahlah, apa lagi yang dipikirkan? Perbanyak ibadah, persiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat sejarah kebaikan-kebaikan sahabat biar memacu kita. Kalau enggak akan tak bergerak-gerak kita. Kita ni sukanya grand opening aja, habis itu tak ada nampak hasilnya. Buka kegiatan sana, buka kegiatan sini, hasilnya tak ada, nol semua. Ya, semangatnya di grand opening aja. Kalau di grand openingnya tampilnya luar biasa, sambutan ini, sambutan itu, sambutan ini, dah habis itu dah. Tak ada. Tak berjalan dia. Itu kelemahan kita. Kenapa? Karena kita tak fokus melakukan sesuatu. Maka fokus itu penting. Istiqomah kalau dalam bahasa agama. Motivasi diri kita. Hidup itu perlu berbagi kepada orang lain. Jangan pernah memikirkan diri sendiri. Pikirkan untuk orang lain dan lain sebagainya. Hammud dunya zalimatun fil qalb wa hammul akhirati nurun fil qalb. Kegelisahan dalam urusan dunia merupakan kegelapan hati, dan kegelisahan dalam urusan akhirat merupakan cahaya hati. Ini ungkapan-ungkapan orang-orang hebat. Utsman bin Affan mengatakan itu. Dunia ini ya kalau bahasa modernnya fata morgana kan. Kalau kita tak bisa ngolah, habis kita. Ya, tiap hari itu aja. Coba lihat putaran jam. Putaran jam tu angkanya 1 sampai 12. Dia akan berputar di situ aja dia. Begitu kehidupan kita. Mutar situ aja. Pagi jam 7 mulai sampai sore jam 7 lagi tidur. Malam nanti pagi bangun lagi jam 7 mutar itu lagi kan. Itu ke itu. Habis lama-lama kita kan. Masa terus berjalan. Maka kematian itulah yang paling dekat, seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali ketika menjawab pertanyaan muridnya, apa yang paling dekat di depan kita ini? Ya mati, karena kita menuju ke sana. Jadi sebenarnya kita ini beriringan dengan kematian, karena hidup dan mati itu selalu berdampingan dia. Berdampingan dia, hidup dan mati. Jadi banyak-banyak mengingat mati, supaya kita ingat apa yang harus kita persiapkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini Rajab, bulan Rajab. Tanggal berapa sekarang? Pasti jawabnya ada 2 tanggal tuh. 10 sama 11. Ya, kemungkinan Ramadan juga mungkin beda juga mulainya itu nanti. Bisa jadi juga hari raya juga akan beda juga. Tapi sebenarnya hari raya banyak itu bagus. Banyak liburnya kan? Ya, kalau tanggal 1 hari raya biasanya tanggal 2-nya itu libur bersama kan. Tapi kalau hari raya 2 hari, tanggal 1 tanggal 2 berarti kan libur bersamanya hari ketiga. Ya kan udah 3 hari dapat tuh. Ya udah kita ramai-ramai aja biar hari raya terus. Hari kan libur terus jadinya kan. Cuti. Bagus berhari raya tuh. Bermaaf-maafan dan lain sebagainya. Rajab menjadi modal kita untuk melatih diri. Latihlah diri puasa. Latih diri bersedekah dan lain sebagainya. Tidak cukup hanya hari Jumat. Hari Jumat sudah bagus. Ada
Jumat barokah namanya. Nah sekarang bikin Sabtu barokah, Ahad barokah, Senin barokah, Selasa barokah, sepekan barokah ya. Luar biasa. Tak usah takut, tak ada orang bersedekah itu jadi miskin. Kalau nominalnya habis itu biasa, kan bisa cari lagi. Orang dari pagi sampai malam cari, tak balik-balik pun nyari terus kan. Berbagi, berbagi dan berbagi. Itu berbagi dalam bentuk materi. Nah, bagaimana orang yang tak punya? Untuk dirinya saja tak cukup. Nah, berbagilah dalam bentuk non materi. Apa contohnya? Hah? Oh, salah satu tenaga angkat barang orang, bantu dia belanja di pasar, antar ke rumahnya. Itu tenaga. Depan rumahnya drainasenya sumbat, bersihkan, tenaga. Oh, saya tak bisa start tenaga, saya dah tua, diri saya aja tak sanggup saya bawa. Apa yang lain? Berdoa, doakan. Kan Rasulullah sudah ngajarin, sebelum kamu tidur doakan saudara-saudaramu yang lain dulu, baru kamu doa, baca doa tidur. Nilainya luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ada satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jika seorang hamba bangun dan di dalam hatinya tidak ada rasa dan keinginan untuk menzalimi saudaranya, pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh, setara ya. Kan luar biasa ya. Bangun tidur tak ada niat untuk ngerjain orang. Kan kita ni kan kadang-kadang punya kan, awas engkau besok kerjain. Nah, ini kan niat tak bagus ni kan. Jangan punya niat kayak begitu. Yang ada tuh, besok aku kasih nasi bungkus, besok aku kasih padang. Itu yang bagus. Bersihkan diri supaya tak muncul seperti sekarang ini. Sekarang ini Masya Allah, capek dah ngomongin media sosial tu ya. Tak ada habisnya. Jadi supaya tak mengomentari itu, jangan sering-sering tengok media sosial tu. Jangan sering-sering. Terpengaruh kita kalau sering itu, pasti berkomentar. Kalau kita tak berkomentar di dalam tu, minimal kita berkomentar dengan pasangan, berkomentar sama istri, berkomentar, tengoklah tu, pasti itu bahasanya kan. Itu penting buat kita. Jadi mari sama-sama kita jadi orang baik, jadi orang soleh, peduli dan lain sebagainya. Karena memang itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Betapa pedulinya Rasulullah SAW kepada para sahabat. Sekali aja Rasulullah tak nampak, langsung Rasulullah cari. Mana ni sahabat tak nampak ni? Nah, jangan kayak kita sekarang ni. Kita kawan ada tak peduli kita. 3 hari kawan sakit di rumah tak peduli kita. Biarin aja. Yang kita lakukan paling doa aja, ya Allah mudah-mudahan sembuh dia. Padahal tetangga, kunjungilah, kunjungi, tengok. Sedih kawan tu, sudahlah sakit, tak ada pula lagi yang tengok kan. Jadi jangan hilang rasa persaudaraan, rasa kebersamaan, rasa kepedulian, itu penting. Okey, itu cukup ya. Yang mau tanya? Tak ada, tak usah tanya-tanya lah. Tinggal buat aja lagi lah. Sini apa pula lagi, tak ada yang susah ni. Gampang ni. Syaratnya tu mau. Niatkan dalam hati, mulai sekarang berbagi. Banyak cara berbagi itu sebenarnya. Masing-masing aja lah pilih. Yang penting kuncinya mulut kita ini, sama perbuatan kita ini tidak menyakiti orang lain. Itu jaga satu itu. Lisan, karena ini payah betul ditutupnya. Mulut ni payah. Mulut gelas ni gampang tutupnya. Kasih tutup. Dah. Aman dia. Lihat botol ni, tutup dah, tak keluar airnya.
Mulut kita ni payah. Sekarang orang tidak hanya ngobrol pakai mulut lagi, dah double dah. Semua tangannya jadi mulutnya juga. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Sekali bapak mencet okey tu, banyak dia tu dapatnya. Entah banyak pahalanya, entah banyak dosanya. Nah, kalau dapat pahala bagus, tapi kalau dapat dosa, na'udzubillah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini. Mudah-mudahan barakah Rajab ni juga hadir dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan iman. Jangan sampai meninggal tak ada iman dalam diri kita. Nauzubillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون